Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami keluarga Xmood. Selamat pagi ya teman-teman. Pagi yang cerah ini. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Ini masih suasana lebaran ya teman-teman. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kami ucapkan dari keluarga Xmood untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika selama ini kami dalam menyampaikan cerita kami lewat video-video yang kami bagikan di channel kami ada beberapa kata-kata ataukah mungkin cara penyampaian kami yang kurang tepat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah bismillah, niatan kami murni ingin berbagi pengalaman kami, berbagi cerita, dan mudah-mudahan apa yang kami bagikan lewat cerita-cerita di video kami ini menjadi tambahan ilmu dan tentunya bisa menambah wawasan kita bersama ke depan untuk lebih baik lagi. Di pagi hari yang cerah ini ya teman-teman, kami ingin berbagi cerita tentang kondisi perkembangan tanaman jagung kami teman-teman ya. Ini untuk tanaman jagung kami sudah memasuki usia 30 hari teman-teman ya. Ini sudah memasuki 30 hari, dan untuk tanaman jagung yang sudah memasuki usia 30 hari ini sudah dilakukan proses pemupukan 2 kali ya teman-teman. Ini bisa dilihat batang-batangnya sebesar ini teman. Ini harusnya satu lubang kemarin diisi 2, ini cuma ada sampai diisi 3, bahkan diisi 3 pun ini ketika nutrisinya kita cukupi. Ini sama jempol saya masih gede nih, jempol kaki ini. Tiga-tiganya bisa tumbuh dengan subur. Ini malah ada yang cuma 1, namanya orang icir ya. Kadang mungkin terisi cuma 1, ataukah mungkin terisi cuma 2, atau bahkan mungkin tericir 3, atau mungkin tericir 2 juga, terisi 2 lubangnya, tapi ada 1 yang nggak tumbuh, biasanya begitu. Kalau ini untuk porang-porang di tunas terakhir yang menunggu masa dormannya. Jadi untuk jagung teman-teman ya, jagung ini proses perawatannya seperti yang sudah kami bagikan di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman kemarin ada yang bertanya bagaimana cara perawatan jagung, bagaimana cara proses budidaya jagung ini coba kami bagikan lewat video kali ini, yaitu proses awalnya kita lakukan penyepraian lahan teman-teman ya. Kita sterilkan lahan dari rumput-rumput, gulma-gulma seperti ini ya. Kita spray total seluruh areal lahan kebun kita supaya gulmanya mati. Kemudian selang 1 mingguan, atau kalau mau habis dispray selang 2-3 hari langsung mau ditanam juga tidak apa-apa jagungnya, untuk mempercepat waktu. Atau kalau mau nunggu rumputnya mati dulu baru ditanam juga boleh. Jadi setelah mati semua jagung rumputnya, kita lakukan penanaman jagung. Nah, untuk penanaman jagung sendiri bisa selera teman-teman ya. Ini kami tanam dengan jarak kurang lebih di sini hampir 30-35 cm. Tapi kalau yang sistem tanam tunggal, misalnya 1 lubang diisi 1, itu bisa ditanam dengan jarak 20 cm, 15 cm. Jadi di sini ya. Tapi kalau kita tanam isi 2, bisa ditanam agak renggang sedikit di jarak antara 25 sampai 30 cm, dengan tujuan supaya sinar matahari bisa tercukupi. Kemudian dengan tanaman yang agak renggang sedikit gitu, pertumbuhan jagung lebih maksimal. Itu pertama. Nah, ketika melakukan penanaman, jadi setelah kita gejik gitu ya, kita gejik pakai ini ya, kayu yang dilancip bawahnya itu, biji kita masukkan, kemudian kita tutup pakai kohe ya. Boleh kohe fermentasi, boleh juga kohe yang enggak fermentasi tapi yang sudah matang. Lebih bagus yang fermentasi, atau kalau enggak ada fermentasi yang sudah tersimpan secara alami dalam jangka panjang, bisa menggunakan kohe ayam yang tercampur dengan sekam ya, sekam mentah itu, atau bisa juga dengan kohe sapi, kambing, dan lain sebagainya. Semakin banyak kohenya kalau untuk jagung semakin bagus ya, semakin maksimal, maka pertumbuhannya akan semakin sempurna, nanti batangnya akan lebih gede-gede. Nah, kemudian untuk memasuki
perawatan selanjutnya. Jadi setelah kita lakukan penanaman itu, kemudian jagung di usia 15 hari atau 2 minggu kita lakukan ini apa namanya, pemupukan tahap awal ya teman-teman. Kita lakukan pemupukan tahap awal, bisa menggunakan urea ya. Di sini bisa menggunakan urea dicampur dengan Ponska teman-teman, dengan komposisi 1:1 ya. 1:1 pemberiannya bisa diberikan dengan granul, maksudnya butiran-butiran gitu langsung dijatuh-jatuhkan ke pohon-pohonnya begini, atau bisa juga dengan cara dilakukan pengocoran. Jadi kalau misalnya nggak ada hujan, jadi bisa kita kocor, diaduk dulu pupuknya, dikocorkan di sekitar lingkaran begini, jangan dikenakan batangnya. Biasanya kalau pohon yang masih kecil kena urea, pupuk dengan kandungan N tinggi itu biasanya nanti akan gosong. Kalau gosongnya masih terselamatkan, alhamdulillah. Tapi kalau gosongnya sampai mematikan daun kering gitu, nanti jagungnya akan mati dan kita harus menanam ulang. Nah itu masalahnya. Jadi usahakan ngocornya di sini, atau kalau mau nabur misalnya ini pupuk gitu, jangan ke situ, tapi taburlah di sini. Nah, di sini jarak sekitar 10 cm. Nah, segini ya, 10 cm dari ini. Misalnya kita tanamnya jarak 25 cm, kita tabur di sini, piuk, tabur lagi piuk, nah, tabur lagi sebelahnya lagi piuk, sebelah pohon-pohonnya gitu. Jangan sampai nempel. Itu pemupukan yang pertama dengan dosis komposisi pupuknya tadi 1:1, urea 1, Ponska 1 ya teman-teman. Terus kemudian memasuki usia 2 minggu ini, yang setelah kita lakukan pemupukan tadi, itu biasanya jagung rentan terserang hama ulat. Sebagai contoh ini ya, ini saja yang usianya sudah 30 ada kelewatan terserang. Nah ini, nah seperti ini, ulat biasanya bersembunyi di dalam sana teman-teman. Di dalam sana dia suka memakan tunas-tunas mudanya ini, pupus kalau orang Jawa bilang ya. Tunas mudanya dimakan, dia bersembunyi di dalam sana. Nah ini harus kita basmi dengan menggunakan insektisida. Nah, ini juga ada ulatnya ini, seperti ini. Nah, jadi usia 2 minggu usahakan kita lakukan penyepraian insektisida, bisa dimix juga dengan fungisida. Kemudian kita spraykan ke seluruh areal tanaman jagung kita di usia 2 minggu tadi ya teman-teman. Itu bisa kita ulangi seminggu berikutnya ya, seminggu atau 10 hari berikutnya. Jadi setelah usia 2 minggu kita lakukan penyepraian, kemudian setelah usia 3 minggu maaf, atau 25 hari bisa kita lakukan penyepraian lagi untuk memaksimalkan tanaman jagung kita dari hama dan penyakit. Terus kemudian langkah selanjutnya pemupukan kedua, kita lakukan pemupukan kedua itu di usia 25 hari ya, atau 3 minggu atau 4 minggu juga boleh ya, antara 25 sampai 30 hari kita lakukan pemupukan jagung lagi tahap kedua. Bisa kita tabur dengan granulnya tadi, bentuk butirannya, atau bisa juga kita lakukan dengan menggunakan pengocoran ketika tidak ada hujan ya. Jadi kalau tanahnya kering ya, misalnya ini kan sudah nggak ada hujan seminggu kemarin, ini kan kering. Ini kalau kita tabur dalam bentuk butiran granul piuk gini, itu nanti urea itu kan kandungan N nya tinggi di 46%, itu bisa gampang menguap. Dia gampang menguap, malah mubadir, nanti kita mupuknya malah nggak kena sasaran. Jadi lebih baik kita ngalahi agak repot, kita kocorkan ya, kita kocorkan supaya pupuk tersebut langsung bisa diserap tanaman jagung kita. Terus kemudian setelah kita lakukan pemupukan yang kedua, kita lanjut pemupukan selanjutnya nanti di usia 40 sampai 45 hari. Di situ pupuknya nanti agak berbeda. Kalau pupuk pertama NPK dalam bentuk Ponska tadi ya, bisa NPK 16, atau bisa kalau subsidi bisa Ponska tadi dari pemerintah, itu kita tambah dengan urea. Nah itu nanti pemupukan 1, pemupukan 2, pemupukan ketiga kita bedakan. Jadi nanti kita aplikasinya pakai NPK 16 lagi, atau Ponska tadi kita campur dengan NKCl, atau bisa juga menggunakan pupuk yang kandungannya fosfatnya dan kaliumnya lebih tinggi ya, bisa menggunakan
monokalium fosfat, atau bisa menggunakan NKCl tadi, atau bisa menggunakan pupuk-pupuk jenis lain yang kandungan fosfat dan kaliumnya tinggi, seperti itu, karena dia memang sudah memasuki masa generatif ya teman-teman. Kalau ini masih masa vegetatif, kita perbanyak unsur N, atau bisa kita seimbangkan, tapi lebih baik kita maksimalkan unsur N nya. Terus kemudian kalau teman-teman yang ingin lebih memaksimalkan lagi, bisa ditambah aplikasi penggunaan pupuk daun foliar ya, bisa kita spraykan ke daun gitu dengan menggunakan Gandasil D ya teman-teman. Gandasil D ini aplikasinya bisa 10 hari sekali. Nah, ini termasuk serangan ulat, ini harus kita antisipasi. Kita aplikasi Gandasil D nya 10 hari sekali ya, 10 hari sekali. Kemudian memasuki usia 45 hari tadi, 40-45 hari untuk pemupukan tahap ketiga, itu kita lakukan penyepraiannya menggunakan Gandasil, tapi bukan yang Gandasil D, tapi yang B ya, yang merah warnanya. Ini ada ulat-ulat banyak, ini harus kita antisipasi. Hari ini memang kita lakukan penyepraian teman-teman ya, untuk menanggulangi hama dan penyakit. Ini banyak sekali ulatnya. Terus kemudian setelah usia ke-45 tadi sudah ya teman-teman, kita tidak perlu melakukan pemupukan baik di kocor maupun di tabur di bawah. Cukup kita melihat perkembangan tanaman jagung kita, kemudian kita lihat bagaimana pertumbuhannya, apakah ada hama atau tidak. Kita tinggal mengendalikan hama-hama saja. Kalau hamanya sudah aman ya sudah, kita tinggal menunggu sampai usia 95-100 hari untuk masa panen. Tapi kalau ada indikasi hama, kita lakukan perawatan. Nah, seperti ini, ulat-ulat ini harus kita basmi ini. Nah, kalau enggak pupus-pupusnya ini bisa merusak daun-daun jagung. Oh ya, nih bahaya ini. Jadi seperti itu tadi teman-teman. Mungkin nanti yang masih belum jelas boleh bertanya di kolom komen. Jadi intinya perawatan seperti itu. Dan kalau teman-teman yang punya POC seperti yang kami simpan di lahan kami ini, bisa juga ditambahkan untuk aplikasi POC, karena POC ini sifatnya pupuk yang murah meriah, gratis bukan gratis ya, murah meriah. Jadi murah meriah. Nah, ini kami lakukan penyepraian sama penyakit. Nah, alhamdulillah ini jagungnya bagus-bagus, subur-subur. Oke teman-teman, bagi-bagi cerita kami di video kali ini, semoga bisa memberikan manfaat. Nanti akan kami bagikan lagi ceritanya di kemudian hari, pertumbuhan jagung kami di usia-usia selanjutnya, di aplikasi pembuahan selanjutnya. Oke, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.